Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Permasalahan yang sedang terjadi di Pulau Egghead tidak kalah menarik dari kilas balik di God Valley. Jalur Bonnie sedang berada dalam bahaya karena dia dicengkram oleh Gorosei Saturn dan senjata-senjata dari pasukan angkatan laut mengarah kepadanya. Di sisi lain, Sanji, Franky, Vegapunk, dan Atlas sedang tidak bisa bergerak karena kekuatan misterius dari Saturn. Luffy pun masih belum pulih usai kehabisan batas penggunaan Gear 5. Dengan begitu, nasib dari Bonnie terbilang sangat mengkhawatirkan. Namun, gadis itu tidak akan mati di sana. Sanji dan Franky dengan usaha yang keras akhirnya bisa bergerak lalu mencoba menolong Bonnie. Sanji akan menggunakan kekuatan Ifrit Jambe dan Franky akan memakai teknik-teknik baru untuk menghadapi Gorosei Saturn. Mereka berdua akan berhasil menyelamatkan Bonnie, tapi dalam pertarungan melawan Saturn, keduanya akan sangat terdesak. Kekuatan Sang Gorosei masih terlalu tangguh untuk mereka lawan. Sementara itu, Zoro telah berhasil mengalahkan Rob Lucy dalam duel mereka. Zoro tahu dia tidak bisa berlama-lama menghadapi agen CP0 itu karena ada hawa keberadaan musuh lain yang sangat kuat. Setelah mengalahkan Rob Lucy, Zoro akan membantu Sanji dan Franky dalam melawan Gorosei Saturn. Dalam pertarungan tersebut, Zoro akan sangat serius. Dia akan menggunakan tebasan-tebasan yang sangat kuat, tapi Gorosei Saturn masih tetap unggul. Zoro, Sanji, dan Franky pun akan terus berusaha memberi perlawanan sambil menunggu Luffy bangkit kembali. Ketika sudah tiba waktunya, Luffy kembali pulih dan segera memasuki mode Gear 5. Dia pun akan menggantikan Zoro, Sanji, dan Franky untuk menghadapi Gorosei Saturn. Sementara itu, mereka bertiga akan melawan pasukan angkatan laut sambil melindungi Vegapunk. Di sana, ada beberapa Vice Admiral yang tangguh, sehingga menghadapi angkatan laut bukan hal yang mudah. Saat pertempuran sedang berlangsung, Kizaru akhirnya mampu bangkit kembali. Seperti yang kita tahu dari chapter yang lalu, Kizaru masih sadar usai berduel dengan Luffy. Hanya saja dia belum bisa bergerak karena efek White Star Guard. Hanya masalah waktu bagi sang admiral itu untuk bergerak dan ikut terlibat dalam pertarungan lagi. Ketika Kizaru kembali beraksi, maka dia akan mengincar Vegapunk, sehingga Luffy akan menjadi kerepotan. Di satu sisi, Luffy harus fokus menghadapi Gorosei Saturn. Di sisi lain, Luffy harus melindungi Vegapunk dari Admiral Kizaru. Para kru sedang sibuk menghadapi Vice Admiral, sehingga mereka tidak akan bisa melindungi Vegapunk dari Kizaru. Luffy pun benar-benar kerepotan dalam situasi sekarang ini. Walau Luffy memiliki kekuatan yang luar biasa dalam mode Gear 5, tapi untuk menghadapi seorang Gorosei sambil harus melindungi Vegapunk dari seorang Admiral adalah situasi yang buruk bagi Luffy. Kemudian, akan ada momen di mana Luffy menahan Kizaru, tapi Gorosei Saturn yang mengincar Vegapunk. Vegapunk pun berada dalam bahaya, karena serangan dari Saturn akan mendekatinya. Namun, saat serangan dari Saturn telah semakin dekat, tiba-tiba angin badai yang misterius muncul di sana, sehingga serangan dari Sang Gorosei gagal mengenai Vegapunk. Angin badai itu melanda Pulau Egghead, baik di bagian dalam pulau maupun di bagian pantai. Para marinir yang relatif lemah, banyak yang terlempar akibat tak mampu menahan terjangan angin, sedangkan kapal-kapal di laut yang mengepung Pulau Egghead mengalami kekacauan karena badai itu. Badai yang muncul secara misterius di Pulau Egghead mirip seperti badai yang pernah kita lihat di kota Loguetown, hanya saja kali ini lebih kuat. Sementara itu, muncul seseorang di tengah badai. Dia adalah Monkey D. Dragon yang ternyata telah datang ke Pulau Egghead. Saturn memasang ekspresi dingin ketika melihat kemunculan Dragon. Gorosei itu pun bertanya bagaimana Dragon bisa tahu bahwa dia sedang berada di Pulau Egghead. Saturn mengira Dragon datang ke sana untuk mengincarnya. Namun, Dragon mengaku bahwa sebenarnya dia tidak tahu mengenai keberadaan Gorosei Saturn. Tujuan kedatangan Dragon ke Pulau Egghead awalnya hanya untuk menyelamatkan Vegapunk. Pertemuan dengan Saturn di pulau tersebut adalah permainan takdir yang menarik. Dragon pun segera mengambil ancang-ancang dan siap menghadapi Saturn. Nah, jika permasalahan Gorosei Saturn sudah teratasi, maka Luffy bisa fokus menghadapi Kizaru. Dalam rematch ini pun, Luffy akan menang melawan Kizaru. Setelah bangkit tadi, kekuatan Luffy menjadi semakin meningkat. Jika dalam pertarungan sebelumnya hasilnya seri karena keduanya sama-sama tumbang, maka di pertarungan kali ini, Luffy mampu menang melawan Kizaru dalam keadaan masih berdiri.
Setelah itu, cerita akan menampilkan kerajaan Alabasta. Sabo, Karasu, Lindbergh, dan Morley datang ke sana bersama beberapa anggota pasukan revolusi. Ternyata, kerajaan Alabasta hendak diambil alih oleh pemerintah dunia. Kematian Raja Cobra dan menghilangnya Putri Vivi membuat pemerintah dunia menguasai secara penuh kerajaan tersebut. Beberapa waktu yang lalu saat mendengar kabar itu, Dragon langsung mengutus Sabo dan kawan-kawan ke sana untuk menggagalkan rencana pemerintah dunia. Dragon ingin Sabo dan yang lain membuat kerajaan Alabasta berada di pihak pasukan revolusi, sementara Dragon akan pergi ke Pulau Egghead. Sabo pun begitu bersemangat untuk pergi ke kerajaan Alabasta, karena saat di Mary Joyce, dia pernah ditolong oleh Raja Cobra. Sabo tidak akan membiarkan negeri dari orang yang telah menolongnya itu dikuasai oleh pemerintah dunia. Sabo juga akan menjelaskan bahwa berita di koran tidak benar. Bukan dia yang membunuh Raja Cobra, melainkan yang membunuhnya adalah para Gorosei. Saat Sabo dan yang lain tiba di kerajaan Alabasta, di sana sudah ada para marinir, agen Cyberpol, dan seorang karakter baru yang dikonfirmasi sebagai kesatria suci. Sepertinya pertempuran yang menarik akan segera terjadi. Setelah itu, suatu tempat yang masih misterius akan disorot. Di tempat tersebut terjadi pertemuan dari dua orang yang mengejutkan. Dua orang itu adalah Shanks dan Garling Vigarland. Shanks dan Garling sama-sama berasal dari keluarga Vigarland, dan Garling saat masih muda terlihat sangat mirip dengan Shanks. Banyak yang menduga mereka adalah ayah dan anak, tapi terpisah karena kekacauan yang terjadi dalam insiden God Valley. Setelah Shanks dewasa, dia mulai mencari tahu tentang keluarganya, dan dia pun mengetahui soal Garling Vigarland. Mereka sepertinya sudah pernah berinteraksi beberapa kali. Hubungannya dengan Garling juga yang membuat Shanks bisa diterima oleh para Gorosei untuk berdiskusi. Kali ini, pertemuan Shanks dengan Garling dilakukan secara rahasia. Mereka berdua membahas sesuatu yang disebut sebagai rencana besar. Sepertinya, Shanks dan Garling memiliki rencana tertentu yang tidak diketahui oleh para Gorosei. Walau rencana besar yang dimaksud masih belum akan terungkap, tapi rencana itu pasti menguntungkan mereka berdua. Posisi Shanks dan Garling saat ini memang berlawanan, yang mana Shanks adalah seorang bajak laut dan Garling adalah kesatria suci. Namun, karena rencana mereka akan menguntungkan kedua belah pihak, maka keduanya setuju untuk bekerja sama. Sepertinya, Garling memiliki ambisi mengambil posisi Gorosei, atau bahkan lebih parahnya lagi, dia mengincar posisi Im Sama. Sejak dulu, dia terlihat memiliki ambisi dan rela melanggar aturan. Ketika flashback God Valley, sebelum kompetisi dimulai, dia langsung menghabisi Raja God Valley. Itu pun membuat poinnya dikurangi 1000 poin. Namun, Garling tidak masalah karena dia yakin masih akan tetap menang. Melihat Garling pada masa lalu sangat ambisius, sekarang pun saat sudah tua, dia pasti masih sangat ambisius. Sehingga bukan hal mustahil dia mengincar posisi yang lebih tinggi di pemerintah dunia. Nah itu tadi prediksi chapter 1096 dan kedepannya. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.